Resmi, DPR RI menyetujui Undang-Undang APBN 2026 dengan total belanja negara mencapai 3.842,7 triliun rupiah. Anggaran raksasa ini disebut pemerintah akan difokuskan untuk menopang program prioritas nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga program makan bergizi gratis. Tapi dengan angka sebesar ini, muncul pertanyaan besar. Seberapa efektif APBN 2026 bisa menjawab tantangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat? Langsung saja selengkapnya kita bahas dalam APBN 2026. Anggaran jumbo, misi besar, sejahterakan rakyat. Rapat paripurna DPR kelima mengesahkan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 pada Selasa kemarin. Pengesahan ini dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan ditandai ketukan palu sidang. Adapun dalam APBN 2026 ini disepakati pendapatan 3.153,58 triliun rupiah dan belanja 3.842,73 triliun rupiah. Sementara itu defisit ditetapkan 2,68% atau 689,15 triliun rupiah pada 2026 dan keseimbangan primer dipatok 89,71 triliun rupiah. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan RAPBN 2026 yang dibahas ini akan menjadi senjata fiskal dalam rangka menghadapi tantangan ke depannya. Said menegaskan Badan Anggaran DPR APBN 2026 menjadi modal penting membalikan keadaan, memulai kebangkitan dan revitalisasi industri nasional. Dan kita baca sama-sama ini dari Said Abdullah. Pada saat yang sama, kita menempatkan APBN sebagai penggerak bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik dan transportasi serta pariwisata. Lantas, digunakan untuk apa aja APBN 2026 ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelaksanaan APBN 2026 nantinya akan diarahkan untuk melaksanakan 8 agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda prioritas pertama ialah ketahanan pangan yang akan menggunakan anggaran senilai 164,7 triliun rupiah. Total anggaran itu akan dijalankan untuk proyek-proyek swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, dan kesejahteraan petani maupun nelayan. Program prioritas kedua ialah ketahanan energi yang akan dijalankan dengan nilai belanja anggaran pemerintah sebesar 402,4 triliun rupiah. Program pelaksanaannya diantaranya untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi, percepatan transisi energi, serta stabilisasi harga. Program prioritas ketiga ialah makan bergizi gratis, begitu ya. Atau kalau kita lihat ini akan menggunakan anggaran belanja negara 335 triliun rupiah. Tujuannya masih untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil dan balita serta memberdayakan UMKM ataupun ekonomi lokal. Berikutnya ada program prioritas keempat ialah fokus pada pendidikan. Ini dengan anggaran 769,1 triliun rupiah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pelaksanaannya dilakukan melalui program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, beasiswa, kesejahteraan guru, dosen dan tenaga pendidikan serta bantuan operasional sekolah dari mulai tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Lalu program prioritas kelima fokus pada sektor kesehatan. Ini dengan anggaran 244 triliun rupiah. Dilakukan melalui program jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, hingga revitalisasi rumah sakit. Berikutnya, ini ada program ke-6 dan ke-7 dan juga ke-8 ini tidak disebutkan secara spesifik begitu ya, besaran anggarannya oleh Purbaya untuk 2026. Namun Purbaya menegaskan ini program prioritas ke-6 berupa pembangunan desa. Ini kalau kita lihat koperasi UMKM seperti untuk pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih dengan memberi kemudahan akses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Lalu program prioritas ke-7 ialah pertahanan semesta. Ini yang akan dilakukan melalui modernisasi alutsista, memberdayakan industri strategis nasional, serta kesejahteraan prajurit. Dan yang terakhir, ini kalau kita lihat di program prioritas ke-8, akselerasi investasi dan perdagangan yang dilakukan melalui Danantara dan pihak swasta sebagai motor penggerak ekonomi dengan penguatan investasi produktif dan rantai pasok global. Ternyata APBN 2026 ini juga menargetkan pendapatan warga RI rata-rata di 7,6 juta per bulan loh. Seperti apa? Kita lihat faktanya.
Pemerintah dan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menambahkan indikator kesejahteraan baru dalam APBN 2026. Salah satu indikator yang dimaksud adalah Gross National Income atau GNI gitu ya, per kapita. Dan ini sebesar 5.520 US dollar atau setara 91,99 juta rupiah per tahun atau 7,66 juta rupiah per bulan per orang. Dan ini kalau kita lihat selain GNI per kapita, indikator lainnya yang baru ditambahkan dalam APBN 2026 adalah indeks kesejahteraan petani. Ini kalau misalkan kita lihat dan juga untuk penciptaan lapangan kerja formal. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan indeks kesejahteraan petani ini merupakan penyempurnaan dari instrumen nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Sementara penciptaan lapangan kerja formal sebagai indikator mengukur proporsi angkatan kerja dengan yang bekerja secara berkualitas. Adapun sejumlah indikator pembangunan yang disepakati dalam APBN 2026 lainnya. Ini kalau misalkan kita lihat begitu ya. Ini dari pertama aja ada tingkat pengangguran terbuka ini 4,4% hingga 4,96%. Lalu tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5%. Tingkat kemiskinan ekstrim 0, sampai 0,5%. Lalu ada indeks Gini 0,337 hingga 0,380, lalu serta ada indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, penciptaan lapangan kerja formal 37,9%, lalu Gini per kapita 5.520 US dollar, serta penurunan intensitas emisi kita lihat tuh 37,14%. Ini kalau misalkan kita lihat ya, dengan total belanja negara 3.842,7 triliun rupiah ini, APBN 2026 maksud kami bukan sekedar deretan angka, tapi ini menjadi harapan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentu kita berharap setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran, mulai dari ketahanan pangan, energi, kesehatan, pendidikan hingga program makan bergizi gratis agar tidak hanya menjadi jargon politik, tapi nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.